Shalom Bapak Ibu semua. Mari hari ini sebelum kita mulai KPA online kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam KPA online. Tuhan berkati kami Tuhan agar hati kami, telinga kami, pikiran kami bisa terbuka menerima firman-Mu. Dan firman-Mu ini tidak hanya menjadi satu firman yang kami sukai, yang kami dengarkan, tapi kami juga bisa melakukannya dengan baik. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita kembali lagi mendengarkan khotbah KPA yang selalu spesial pastinya tiap minggunya di setiap hari Rabu. Kali ini ada satu tema tentang arti kehidupan yang menjadi kerinduan saya berbagi bersama Bapak Ibu semua. Yang saya buat dalam satu tema besar yang akan kita pelajari dalam beberapa KPA ke depan, yaitu tentang the lessons of life. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah pelajaran hidup. Tentu kita semua yang mendengarkan KPA online punya nilai-nilai, prinsip, dan norma yang kita dapatkan dari kehidupan kita. Dan tentunya nilai tersebut seharusnya dan sewajibnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena tuntutan kita dalam kehidupan kita benar dan berkenan di hadapan Allah. Hari ini ada satu nilai yang ingin saya ingatkan kembali, yang pasti Bapak Ibu sudah memilikinya, yaitu tentang mengampuni. Satu hal yang sederhana dan berulang-ulang telah kita dengar. Namun, kita akan sangat diberkati jika hari ini kita akan mempelajari lagi dan kita mau melakukannya. Ada satu ayat yang menjadi dasar kita mengampuni, yaitu Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dalam Kolose 3 ayat 5-17, perikop ini bicara tentang manusia baru. Dan mengampuni menjadi salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia baru. Sebagai apa? Sebagai bentuk kemenangan kita terhadap hal-hal kedagingan kita atau kehidupan keduniawian kita, manusia lama kita. Yang selama ini dikendalikan oleh hawa nafsu dan keserakahan. Kita perhatikan dalam Kolose 3 ayat 5 bicara gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hal-hal yang tadi disebutkan itu semua digambarkan sama dengan penyembahan berhala. Setara dengan penyembahan berhala. Artinya Tuhan sangat membenci hal-hal demikian. Sedikit membahas tentang manusia baru. Manusia baru merupakan kondisi di mana kita tidak lagi menyerahkan kendali atas kehidupan kita terhadap hawa nafsu dan keserakahan, yang selama ini membawa kita kepada dosa dan perpecahan. Melainkan kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berusaha hidup dalam kekudusan. Dan mengampuni adalah bukti bahwa kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mengapa demikian? Karena respon atas suatu penyerangan, suatu tindakan yang tidak menyenangkan kepada kita baik secara mental atau fisik adalah marah, bukan mengampuni. Respon awal. Dan kemudian marah itu kemudian kalau tidak bisa kita lampiaskan menjadi satu dendam. Dendam ini adalah masalah terbesar karena dendam akan tinggal dalam kehidupan kita dan menimbulkan satu kebencian. Dan yang kedua menimbulkan satu trauma. Dua hal itu kemudian menghantui kehidupan kita dan merusak kehidupan kita. Inilah yang menjadi awal dari kehancuran hidup kita. Tahukah Anda bahwa di dalam Perang Dunia Kedua, ada satu nama yang menjadi the number one enemy of the world, yaitu Adolf Hitler. Ya, Adolf Hitler adalah kanselir Jerman yang memerintahkan penyerangan ke negara-negara Eropa dan menyebabkan kematian lebih dari 20 juta jiwa dalam kurun waktu 7 tahun. 5 juta diantaranya adalah orang Yahudi yang terkenal dengan tragedi Holocaust. Jika kita menelisik penyebabnya, mengapa Adolf Hitler yang merupakan awalnya adalah seorang seniman, menjadi seorang diktator kejam tanpa belas kasihan dan membantai jutaan manusia. Penyebabnya ada dua hal, yaitu diskriminasi dan penolakan di lingkungan di masa kecilnya. Yang kemudian itu menimbulkan kemarahan yang tidak bisa dilampiaskan dan menjadi dendam.
Dendam tersebut kemudian melahirkan kebencian. Kebencian itu melahirkan kekejaman luar biasa. Dengan dalih apa? Membalas dendam kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Pertanyaannya, apakah terpuaskan dendam tersebut setelah pembantaian Holocaust? Saya rasa jika Hitler tidak kalah dan bunuh diri, maka pembunuhan massal itu akan tetap berlanjut entah sampai kapan seumur hidupnya. Di pertengahan 90-an ada juga peristiwa kejam tentang genosida yang terjadi di negara Rwanda, Afrika, di mana suku Tutsi minoritas menjadi korban kekejaman suku Hutu dengan dalih balas dendam atas penindasan suku Tutsi yang pada saat itu meskipun minoritas menguasai pemerintahan. Dan Rwanda pada saat itu banjir akan darah di mana-mana. Penduduknya tidak banyak, tapi yang dikatakan Amnesty International hampir 1 juta orang digenosida di jalan, belum di tempat lainnya. Penduduknya kehilangan hampir 20% dari penduduk utamanya. Semua kekejaman dimulai dari kemarahan, dendam itu dimulai dari hati yang terluka dan ketidakmampuan diri ini untuk mengobati keterlukaan, menimbulkan keinginan hawa nafsu untuk melampiaskan dengan kebencian. Dan dari kebencian timbullah satu kekejaman untuk melakukan pembalasan dendam. Tentu tidak mudah kita yang pernah tersakiti kemudian mengampuni. Apalagi jika kita dalam posisi tidak berdaya, kemudian masih diinjak. Saya jadi ingat satu paham terkenal dalam Machiavelli, yang mengajarkan tentang salah satu faktor pendorong kita bekerja dan kemudian berhasil meraih cita-cita adalah satu dendam. Ironis ini memang, tapi ini bukan sarkas. Beberapa dari kita mungkin berjuang meraih cita-cita karena dorongan masa lalu yang buruk. Karena kita merasa direndahkan di masa lalu kita. Karena kita mungkin disakiti, dilecehkan atau dilukai. Kemudian menjadi satu faktor negatif ini menjadi pendorong kesuksesan. Namun, meskipun itu menjadi faktor pendorong, tetap di dalamnya ada efek samping yang tidak main-main. Dendam menciptakan kebencian menciptakan kerusakan dalam kehidupan kita. Dia menimbulkan trauma dan trauma menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran, dan efek lain yang termasuk di dalamnya kekejaman yang luar biasa. Mengampuni merupakan cara kita menyelesaikan satu masalah yang menjadi bukti bahwa kita mampu mengendalikan secara penuh kehidupan kita, pikiran kita, dan hawa nafsu kita, agar kemudian masalah tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru. Ya, mengampuni adalah bukti kita mampu berdaulat penuh terhadap kehidupan kita dan tidak menyerahkan hidup kita kepada hawa nafsu kedagingan. Banyak alasan kita menaruh dendam terhadap orang yang menyakiti kita. Dan hanya satu alasan untuk kita mengampuni dengan sungguh-sungguh, yaitu Tuhan. Ya, mengampuni menjadi satu syarat untuk sebelum kita berdoa. Matius 5 ayat 23-25 Yesus bicara tentang apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu jika kita akan mempersembahkan persembahan di atas mezbah Allah. Dan satu waktu ketika kita teringat sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap kita, segeralah berdamai dengan saudara kita dan kembali mempersembahkan persembahan. Yesus mengingatkan sebelum kau berdoa, sebelum kau mempersembahkan sesuatu menghadap Allah, selesaikan dulu masalahnya, selesaikan dulu permasalahanmu, baru kemudian hidupmu berkenan. Jadi kesucian bukan tentang bagaimana kita membersihkan diri kita secara fisik, tapi membersihkan pikiran kita dari satu hal-hal yang jahat, di mana Tuhan tidak mau duduk bersama dengan kebencian itu. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni adalah dasar kita meminta pengampunan pada Allah. Dan pengampunan dari Allah ada syarat untuk menerima mujizat dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena itu Yesus selalu memulai mujizatnya dengan kalimat dosamu telah diampuni. Dan kemudian orang sakit tersebut menjadi sembuh. Dosa kita yang jahat dan begitu jahat di mata Tuhan telah Tuhan ampuni.
Demikian juga hendaknya kita mengampuni kesalahan orang yang berbuat jahat kepada kita, agar kita berkenan di hadapan Allah. Belajar mengampuni bukan karena kita kuat menghadapi sikap atau perbuatan orang lain kepada kita, namun karena kita tahu bahwa perbuatan orang lain tidak akan membuat kita berbuat dosa. Jangan sampai perbuatan itu menjadi dosa. Itu yang kita jadi kuat di sana. Ketika kita kuat terhadap sikap dan perbuatan jahat orang lain, maka kita sedang membuktikan kualitas kedewasaan kita dan kualitas pikiran kita. Ini juga membuktikan seberapa kuat mental kita terhadap orang lain dan kondisi sekitar kita. Lalu orang percaya bahwa syarat satu keberhasilan adalah inteligensi yang tinggi, atau yang kita sebut EQ. Namun EQ tidak menjamin keberhasilan, karena ada faktor lain yang membuat EQ itu tidak berhasil, yaitu apa? Kerendahan EQ. Emotional quotient, atau kecerdasan emosional yang penting ini seringkali tidak disadari orang lain. Di dalam EQ ada kemampuan orang untuk mengendalikan diri, untuk melawan setiap hal-hal negatif yang dalam keseharian kita. Dan ini menjadi satu faktor penentu seberapa mampu kita bertahan dalam tekanan dan serangan. EQ yang tinggi menjadi keunggulan, namun jika tidak dibarengi EQ yang cukup, maka orang tersebut akan rentan untuk kena mental. Hidupnya seperti dingdong naik turun. Hidupnya kacau, volatil, tidak jelas, mudah drop dan hilang semangat. Mengampuni menjadi faktor penting yang menunjukkan kita bahwa kemampuan EQ kita sudah tinggi. Karena kita tidak tahu semua hal yang tentang keinginan kita. Setiap orang akan berjuang untuk kebutuhan dan keinginan mereka. Karena itu, setiap ada perjuangan, setiap itu ada gesekan, ada perbuatan saling menyakiti. Nah, ketika hal itu tersebut terjadi, kemampuan EQ kita menjadi satu hal yang menentukan. Muncul pertanyaan, berapa kali kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Matius 18 ayat 21-22. Ketika Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Dan Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lukas 17 ayat 4, jawab Yesus, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Pengampunan yang Allah berikan merupakan kekuatan kita untuk mengampuni. Bukan sekadar pengingat atau sekadar alasan kita mengampuni. Karena apa? Karena dalam pengampunan Allah ada kekuatan Roh Kudus untuk menguatkan kita untuk mengampuni orang lain. Meskipun kejahatannya luar biasa sekalipun. Jangan sampai karena kebencian orang kepada orang, kita masuk dalam dosa. Orang yang membenci kita kemudian jauh dari Tuhan. Orang yang membenci kita kemudian dia semakin a priori dengan kita, semakin apatis dengan kita, dan semakin jahat dengan kita. Karena apa? Karena kita membalas kejahatannya dengan satu kejahatan. Bapak Ibu semua, ada 3 hal yang penting dalam pengampunan. Yang pertama, pengampunan diberikan tanpa melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap bobot dosa yang dilakukan orang terhadap kita. Bapak Ibu, seberapapun jahatnya dan kejamnya orang tersebut, maka kita wajib untuk mengampuni orang tersebut tanpa perlu menimbang dan tanpa perlu mempertanyakan apakah orang tersebut pantas untuk diampuni atau tidak. Ampuni segera, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kemarahan. Ampuni dengan tulus dan tanpa ancaman terhadap orang tersebut. Yang kedua, ampuni orangnya, tidak dengan perbuatannya. Mengampuni pribadi orang tersebut. Tunjukkan kasih kepada orang tersebut. Tunjukkan satu kenyamanan kepada orang tersebut bahwa kita mengampuni orang tersebut dengan tulus. Namun perbuatan jahatnya, ingatlah, perbuatan jahatnya bukan diingat sebagai trauma, sebagai dendam, tapi satu pelajaran hidup bagi kita, agar kita lebih hati-hati dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Menjauhi perbuatannya, tapi tidak menjauhi orangnya secara pribadi. Rangkul dia agar dia berubah. Tunjukkan kasih, karena kekuatan kasih itu luar biasa. Kekuatan kasih itu merubah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, buktikan itu sendiri. Kasih itu akan mengatasi segalanya.
Yang ketiga, pengampunan dilakukan sesegera mungkin, jangan ditunda. Banyak orang yang berusaha menunda pengampunan dengan dalih untuk menenangkan diri. Percayalah, di masa menenangkan diri ini, jika kita tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang menguatkan dan menjaga, itu akan menimbulkan dendam bagi kita, menimbulkan kebencian. Roh jahat akan masuk di dalam hidup kita dan membuat kita mempercayai bahwa membalas dendam adalah memberikan pelajaran yang pada orang lain. Tugas membalas dendam bukan tugas kita. Tugas membalas dendam itu kita serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas, biarlah Tuhan yang menghukum setiap orang atas perbuatannya. Bukankah kita seorang yang berdosa juga? Karena itu saya ingin tutup KPA online ini dengan satu cerita tentang bagaimana orang Yahudi, orang Farisi membawa seorang wanita yang tidak baik, seorang pelacur kepada Allah, kepada Yesus. Dan ketika mereka mau berusaha mencoba Yesus untuk menghukum wanita itu dan untuk memberikan penilaian terhadap hukuman agama Yahudi tentang wanita tunasusila, Yesus berkata, barang siapa yang tidak memiliki dosa, biarlah dia yang melempar pertama. Dan apa yang terjadi? Semua orang pergi. Bapak Ibu semua, apa yang Yesus katakan setelah itu? Pergilah, dosamu sudah diampuni dan janganlah berbuat dosa lagi. Mengampuni mereka. Mungkin hal yang paling berat dalam kehidupan kita. Mungkin tantangan terbesar dalam kehidupan kita. Tapi mengampuni itu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mengampuni itu menyelesaikan masalah-masalah dalam karakter kehidupan kita, dalam sifat hidup kita. Kita akan berubah ketika kita sudah belajar untuk mengampuni. Karena itu Bapak Ibu, kita semua adalah makhluk-makhluk, manusia-manusia yang mudah untuk berbuat dosa. Karena itu janganlah kita menyentuh area-area di mana kita bisa masuk dalam dosa. Dan biarlah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, di hari yang terkenal dengan hari kasih sayang ini, kita menerapkan satu hal, bukti bahwa kita memiliki kasih, yaitu mengampuni dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali untuk memiliki hati yang mampu mengampuni. Karena itu Tuhan, biar Engkau memberkati kami, menguatkan kami, agar kami tidak menyimpan dendam dalam kehidupan kami, tapi kami mampu untuk mengampuni dengan baik, mampu mengampuni dengan lebih mudah lagi. Kami percaya Tuhan, Kau menguatkan hidup kami, memperbarui pikiran hati dan kepikiran kami agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkati kami semua dalam pekerjaan mata pencarian kami, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, lingkungan kami. Biar Engkau menjadikan kami terang dan garam-Mu, menguatkan kami, melindungi kami, memperbaharui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan kami akan tutup KPA online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.